Saya meyakini bahwa tetap saya harus punya imam. Itu manawis berarti halal, darah sampean itu sudah halal, sampean itu sudah murtad. Iya. Itu adik saya sendiri itu. Itu adik saya sendiri balik daerahnya. Ayo, kalau memang itu benar, LDI itu memang berparadigma baru dan memang Islam yang benar-benar jamaah yang benar-benar yang diperintahkan Allah Rasul, monggo terbuka. Semua umat Islam itu pengen masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh, asal dari Sidoarjo sebenarnya, tertinggal di Banyuwangi tahun 95, usia 55 sekarang, sudah 23 tahun di Banyuwangi. Ini istri saya yang asal mulanya kenalnya ya saya dari Jokam, istri saya juga sebagai mubalighot. Pada waktu itu akhirnya terjadi perjodohan antara saya dengan istri saya ini. Saya masuk Islam jamaah LDI mulai sejak lahir. Keluarga saya, mbah saya, ibu saya, bapak saya, semuanya keluarga saya LDI semuanya. Jadi saya dilahirkan, namun saya dulu diasuh oleh kakek saya yang beliaunya bukan LDI, tapi qadarullah terakhir mau meninggal masuk di LDI. Nah, itulah akhirnya saya juga ikut di LDI karena keluarga saya semuanya LDI. Kalau saya ya dari lahir LDI, bapak saya mubaliknya LDI, ibu saya mubalighotnya. Bapak saya aslinya Burengan, ibu saya Tulungagung. Nah, itu sama-sama, jadi saya dari bayi LDI, diajar di LDI, mondoknya juga di LDI. Saya jadi mubalighot mulai tahun 90 ya sampai 5 tahun saya tugas, itu 5 tahun. Akhirnya menikah dengan Pak Soleh. Ya kenal di Kediri waktu itu asrama apa itu? Asrama Hadis Tirmidzi. Ya, Hadis Tirmidzi. Itu kenal sama Pak Soleh. Terus akhirnya kami menikah. Terus tinggal di Banyuwangi. Awal mulanya kan di LDI itu setiap ada yang keluar diumumkan di pengajian ya Mas. Itu saya tahu Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdullah Mas'ud. Itu kalau Ustadz Abdullah Mas'ud saya belum begitu kenal. Kalau Ustadz Khalil saya kenal. Beliau itu orang yang apa namanya dalam penyampaiannya itu yang paling pintar menurut saya, paling enak penyampaiannya, kok dimurtadkan. Padahal beliau dari habis sekolah dari Mekah 10 tahun kok malah dimurtadkan. Sedangkan agama Islam kan aslinya dari Mekah. Nah, itu di benak saya sudah bergejolak. Saya harus tahu ini, saya harus tabayun seperti itu. Akhirnya saya mencari tahu, saya harus mencari nomornya Ustadz Khalil. Nah, di situ kan di Banyuwangi Selatan itu sudah ada yang keluar duluan, yang namanya Mas Kayun. Itu alhamdulillah saya punya nomornya. Ya, Mas Kayun itu sudah dimurtadkan dulu, sudah diumumkan kalau namanya Abdullah, Kayun, Aziz dari Sukoharjo itu murtad, Jalu Anggara termasuk itu. Nah, dari situ saya cari nomornya yang saya punyanya Kayun. Akhirnya Kayun tak bel. Nah, Mas Kayun, mohon maaf saya minta nomornya Syekh Khalil. Loh Mbak, kenapa? Ya saya mau tabayun. Konsekuensinya berat loh, bahaya loh. Insya Allah selama itu di dunia saya mau menanggung resikonya. Selama itu di dunia, saya bilang gitu. Ya kalau begitu saya kasih nomornya Pak Khalil. Saya dikasih nomornya, terus saya telepon Pak Khalil. Kata saya Khalil, ya tunggu nanti saya telepon. Saya ditelepon sama Pak Khalil, suruh cari tempat aman. Karena saya di situ di komplek ya. Saya di komplek, rumahnya itu jajar-jajar rapet. Iya, akhirnya komplek LDI. Iya, komplek Pondok. Komplek Pondok. Iya. Nah, terus di situ dikasih tahu sama Syekh Khalil kalau Islam yang benar itu seperti ini loh. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Kalau orang lain yang kita kafirkan ternyata beliau tidak kafir, akhirnya kekafiran itu kembali kepada kita dan itu nanti jadi qalbunar, jadi anjing neraka. Dari situ saya sudah gemetar. Saya sudah merasa takut. Oh, ternyata seperti itu.
Dijelaskan betul bagaimana keimaman, bagaimana Islam yang benar itu dijelaskan, dan menurut saya itu sangat masuk akal sekali, ya, sangat bisa diterima oleh logika kita. Nah, akhirnya dari situ langsung saya menyatakan hijrah. Saya menyatakan hijrah wes. Terus ya sama Syekh Khalil waktu itu disuruh untuk bunglon dulu. Tapi nggak sampai 2 bulan saya nggak tahan. Nggak tahan. Ya karena setiap pengajian itu isinya mesti ngerasani beliau, ngerasani Syekh Khalil yang katanya berkhianat, menghabiskan uang sabilillah, yang disekolahkan di Mekah dibiayai sabilillah, malah pulang-pulang malah berkhianat. Malah pengen jadi imam yang seperti itu, padahal yang saya tahu kan bukan seperti itu. Jadi bergejolak hati saya sudah nggak mau lagi menyampaikan. Saya kan mubalighot, suruh menyampaikan nggak mau lagi. Akhirnya ternyata saya dicurigai di situ. Saya sudah dicurigai, apalagi saya sudah lama nggak pernah persenan ya. Itu dicurigai. Iya, yang 10% itu sudah lama, 2 tahun lebih saya nggak. Sudah 3 tahun saya nggak persenan itu karena bergejolak ini karena sama-sama. Di teman saya juga punya teman di Nasrani, itu sama. Dia pakai 10%, loh kok sama dengan apa yang saya lakukan? Apa memang ada dalilnya yang seperti ini? Nah ternyata saya ditunjukkan oleh teman saya di Tirmidzi, itu halaman berapa gitu saya ditunjukkan. Jadi persenan itu sama dengan Rasulullah itu sudah mengharamkan. Jadi itu yang saya tahu, loh kok seperti ini, akhirnya saya nggak persenan itu sudah lama. Tapi belum tahu kalau waktu itu kalau masalah keimamannya batal itu belum tahu. Kita masih gondeli keimaman seperti itu. Saya meyakini bahwa tetap saya harus punya imam, hanya itu aja. Yang penting saya tetap di dalam jamaah di LDI, tapi saya harus punya imam. Tapi hati saya sudah berontak sebenarnya. Kayak ngerasani kok itu sebenarnya sudah sejak Pak Mauludin dimurtadkan. Itu sama sekali mulut kami itu ndak mau ikut-ikutan. Ya, sejak itu karena saya tahu betul siapa Pak Mauludin, itu guru saya waktu di pondok. Saya tahu beliau itu orang yang menurut saya orangnya itu orang yang betul-betul menjaga, orang yang tawadhu ya. Nah, makanya begitu Pak Mauludin dimurtadkan, Ferry itu kan supirnya Pak Mauludin itu keponakan saya. Tak telepon dia. Saya telepon Ferry, kok iso Pak Mauludin murtad? Kenapa? Saya dijelaskan, wis Mbak gak usah banyak tanya, nanti sampean tahu sendiri. Cuma gitu Ferry. Ferry pun ternyata ya keluar dari LDI. Yang saya tahu terus cerai sama ponakan saya itu cerai. Nah dari situ saya nggak mau sama sekali menjelekkan, menjatuhkan Pak Mauludin itu nggak mau, karena saya di samping saya nggak tahu sendiri, ya keyakinan saya pokoknya saya nggak berani lah ngomongkan jelek tentang Pak Mauludin itu, saya nggak berani. Jadi kalau ada orang cerita nasihat-nasihat, saya nasihat sama sekali nggak pernah saya mau kayak memurtadkan, menyinggung beliau-beliau itu saya nggak pernah mau. Ya, karena menurut saya ikut jenenge ya podo ngerasani. Ya cuma pemahaman saya cuma seperti itu waktu itu. Tapi semakin bergejolak ketika saya diseruni itu, awal-awalnya bergejolak itu saya diseruni waktu itu akikahan anak saya. Akikahannya cucu saya. Nah, di situ kok dia cerita, ada yang cerita, besan saya itu cerita saudaranya yang di Jakarta, gara-gara ketemu Syekh Khalil insya Allah, itu dimurtadkan terus diusir dari rumahnya sendiri. Kok parah seperti itu? Saya gitu, kok parah yo? Ini sebenarnya ada apa? Nah itu awal-awal saya bergejolak itu yang semakin nemen saya bergejolak itu di situ. Di samping selalu ngerasani setiap pengajian tuh ngomong nih Syekh Khalil, Syekh Aziz, kalau berkhianat kalau itu. Nah itu semakin bergejolak saya. Dari situ sudah keraguan-keraguan itu sudah timbul. Semenjak itu saya selalu, itu kan nggak sama suami sebenarnya waktu itu, tapi suami saya tak kasih tahu, saya cerita kok gini yo. Aku kok semakin gimana, semakin hati saya itu semakin bergejolak, semakin nggak yakin di jamaah ini gimana. Ya itu terus kami bersepakat untuk tabayun Syekh Khalil, ya akhirnya ya itu pun nggak berhenti sampai di situ, belum yakin 100% belum. Kita harus ketemu langsung dengan Syekh Khalil, saya gitu. Ya akhirnya waktu itu ada daurah di Solo ya. Di Solo. Kami datang ke sana. Nah, bertemu sama teman-teman yang sama hijrahnya itu. Iya, Dr. Hazimah. Alhamdulillah semakin kuat keyakinan kita, semakin satu kuat. persatu tentang subhat-subhat apa yang sudah selama ini saya kerjakan
saya melakukan di LDI itu, jadi ternyata itu banyak subhat, banyak kesirikan-kesirikan yang terjadi. Nah, disitulah kami semakin yakin saya harus hijrah, saya harus keluar, ini harus keluar, harus keluar. Itu. Begitu saya diumumkan ya, begitu kami apa namanya, memang pengurus itu sudah curiga. Ya, waktu itu kami kan kerja di kafe, ya, berdua itu di kafe. Nah, suami saya waktu itu waktu pembacaan teks nggak datang. Iya, saya memang menghindar. sengaja, memang menghindar. Datang ke kafe, saya di rumah sendiri. Nah, itu didatangi sama pengurus. Nah, itu terus saya ditanya, ya terus terang aja. Lah, saya siapa imammu? Ya Jokowi, saya bilang gitu. Nah, itu mana wis berarti halal, darah sampean itu sudah halal, sampean itu sudah murtad. Iya, itu adik saya sendiri itu. Itu adik saya sendiri, balik daerahnya. Dihalalkan, darah kita itu dihalalkan. Wes berarti sampean itu sudah murtad. Langsung seketika itu diumumkan. Diumumkan di seluruhnya. Di seluruh Banyuwangi. Pengajian. Yang punya nomor HP saya, anak-anak saya supaya diblokir semua. Bahkan saudara-saudara kandung saya semua blokir semua itu. Ya, nomor saya sudah diblokir. Teman-teman anak saya juga sudah diblokir semua. Terus orang tua saya yang paling parah itu mertua saya. Mertua saya itu di Jombang waktu itu. Nah, itu ditelepon. Ada yang nelpon pengurus dari Banyuwangi nelpon kalau katanya Soleh sama Jijah itu sudah murtad. Langsung ketika itu down. Orang tua saya shock sampai terjadi koma. Ya, kita beliaunya terjadi koma, masuk rumah sakit. 10 hari beliau meninggal. Itu pun enggak ada yang mau nungguin di situ karena Pak Soleh nunggu di situ. Saudara kandungnya itu enggak mau nemeni. Jadi Pak Soleh sendirian nunggu di rumah sakit sampai beliau meninggal. Karena takut dekat dengan orang-orang yang sudah keluar dari LDI. Jadi begitu parahnya doktrin yang sudah masuk ke mereka sampai ke keluarga aja menjauh. Jadi seperti itu. Karena saya sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal di komplek, akhirnya ya saya memutuskan untuk hijrah. Saya tinggalkan rumah, pekerjaan saya tinggalkan. Ya alhamdulillah, biidnillah. Ya Allah tetap bersama kami. Ya alhamdulillah sekarang banyak saudara-saudara itu lebih banyak ternyata yang kita dulu ngomong apa yang kita omongkan kalau orang NU Muhammadiyah itu nggak bisa baik sama kita, ternyata jauh sekali. Ya ternyata apa kaum muslimin di luar itu lebih baik lagi, baiknya bahkan luar dalam kalau saya bilang tuh lahir batin. Ya saya menemukan rahmatan lil alamin ya di Banyuwangi. Ya di Banyuwangi. Di Banyuwangi setelah saya hijrah ini. Jadi menemukan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin ya di sini. Di sini ini. Dari saya bergaul dengan orang Nahdiyin, bahkan kayak saudara sendiri, orang Muhammadiyah kayak saudara sendiri, bahkan saya dibantu, ditolong, luar biasa. Tapi omongannya mereka Jokam, nggak mungkin ketika kamu nanti apalagi nek meninggal aku mati, sopo sing keramut mati paling ngalamu dibuat. Gak enak sing rambut, gak harus sing layat. Ya Allah. Itu hal yang diucapkan oleh mereka-mereka. Itu bukan saudara-saudara saya sendiri juga seperti itu. Nah, ternyata katanya LDI itu sudah paradigma baru. Itu bohong. Itu hanya kamuflase. Ya. Kamuflase. Itu kan ada dua. Dari ajaran ke dalam dan ajaran keluar. Kalau keluar, Masya Allah luar biasa. Saya ini dakwaan saya sebagai wakil kelompok waktu itu. Dan PAC, pimpinan anak cabang. Saya bergaul dengan aparat pemerintahan itu saya sudah setiap hari itu memang pekerjaan saya. Untuk menggambui. Hanya itu sebagai tutup aja sebenarnya. Jadi dusta di LDI itu boleh diperbolehkan kalau untuk itu. Halal kalau kita berdusta. Padahal ajaran Rasulullah tidak pernah membimbing umatnya untuk berdusta. Tapi JLDI kok sampai dusta. Itu dulu saya yakini memang benar-benar itu memang iya. Saya anggap di luar ini tetap salah. Yang memang benar ya JLDI. Alhamdulillah setelah hijrah ini sekarang luar biasa. Saya merasa berdosa, merasa bersalah. Apalagi di LDI kan tidak diajarkan tauhid, tidak ada namanya apa fikih, kan tidak ngerti. Tidak ngerti. Nah, tauhid. Seakan-akan kita itu dinajiskan. Sekarang saudara saya aja kalau datang ke tempat saya nggak mau sholat di rumah saya nggak mau karena saya
sudah menjalankan apa namanya fikih kesucian itu enggak seperti Jokam lagi seperti itu, enggak yang terlalu seperti itu. Berlebihan. Ya, enggak terlalu berlebihan. Nah, ternyata semua itu ada dasarnya ya baru tahu setelah saya hijrah nih. Saya mengkaji tentang tauhid, tentang fikih, tentang sirah nabawiyah. Ternyata apa-apa yang kita tahu dulu ilmu-ilmu kita di Jokam itu ternyata banyak sekali kesalahan. Seperti saya baru tahu kalau saklabah itu katanya dulu kan di Jokam itu nggak mau sodako, menjelek-jelekan sahabat itu kan biasa dulu. Nah ternyata ya Allah subhanallah setelah kita hijrah itu tahu semua sahabat-sahabat Nabi itu loh sudah dijamin surganya. Lah kita itu siapa kok menjelek-jelekan sahabatnya seperti itu. Ternyata setelah kita hijrah itu kita benar-benar tahu Islam yang rahmatan lil alamin itu yang bagaimana. Jadi memang ada dalil apa taroktu fikum amro ini lantadhilu mata masaktum bima kitabillah wa sunnati nabi itu memang ya benar, itu hadis Nabi. Berpegang teguh dengan dua perkara ini pasti selamat. Cuman pengertian di Jokam itu banyak yang nyimpang ya, seperti tafsir. Kita tidak mengikuti seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, katanya itu kan dulu katanya kan kitab karangan. Nah, itu ternyata pengertiannya yang sesuai dengan Allah Rasul, yang sesuai dengan pengertian sahabat, yaitu tafsir-tafsir itu. Sedangkan kita makna secara mangkul, nah itu banyak sekali kekeliruannya. Seperti sedikit-sedikit chef, pedang. Nah seakan-akan Islam itu kok radikalisme, seakan-akan kok keras sekali Islam. Nah padahal tidak seperti itu. Setelah kita ngaji tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, oh ternyata Islam itu benar-benar indah. Bagaimana ceritanya Rasulullah di situ ada semua, sebenarnya ada semua di situ ya. Kita baru tahu, jadi sangat yakin sekali kita sekarang sudah apa namanya hijrah ini semakin meyakini kalau Islam itu benar-benar indah, benar-benar rahmatan lil alamin ya alhamdulillah sekarang ini. Makanya bagaimanapun keadaannya kita sangat bersyukur bisa hijrah dari LDII, alhamdulillah. Iya, waktu itu saya sampai di Kepung Senkom ya. Malam-malam itu sampai saya itu datang ke kepala desa. Alhamdulillah saya minta bukan laporan tapi pemberitahuan. Barangkali karena saya itu hidupnya di komplek. Jadi satu-satunya jalan yang harus saya lewati ya lewat itu, lewat LDI itu, komplek LDI itu. Sampai saya harus keluar. Makanya saya laporan ke Pak Lurah, saya hanya pemberitahuan, saya ke Polsek. Saya pemberitahuan nanti sewaktu-waktu mungkin nanti terjadi Pak. Mungkin terjadi saya sampai dibunuh atau saya sampai karena apa? Mengancam. Mereka ini mengancam. Tidak pernah, Pak? Iya. Ada ancaman itu? Ada. Ancaman mau diusir? Ada maju diusir. Saya mau diusir dari situ. Ada. Diancam saya itu. Tapi hanya sebakat saya nggak mendengarkan saya sendiri di telinga saya. Coba kalau mendengar di telinga saya sendiri atau dia mau ke rumah, ya mungkin bisa terjadi, akan terjadi pertumpahan darah. Tapi ancaman hanya mulut aja, hanya pembicaraan. Dia tidak berani. Dan pernah saya terakhir itu saya Jumatan, ikut Jumatan situ barangkali saya nanti diusir di waktu Jumatan. Tidak ada yang berani. Kalau di situ itu memang saya itu di lingkungan saya itu keras, orangnya konsisten dan saya nggak peduli siapa. Sebenarnya kalau saya benar, saya berani. Siapapun saya berani. Namun pada waktu saya Jumatan, saya hanya tidak pindah orang itu yang biasanya akrab dengan saya dari waktu Jumatan dia pindah. Dan situ wong murtad kok masih Jumatan yang gini. Nah, itu terdengar di telinga saya. Bahkan saya dikeluarkan dari grup lingkungan itu, saya panggil anaknya yang mengeluarkan saya itu. Padahal dia nggak berani. Bukan saya Pak yang mengeluarkan sampean, karena saya disuruh mengeluarkan. Nah, itu rencana itu malamnya itu mau ada gerakan sebenarnya. Katanya mau ada gerakan pengusiran. Mau ada pengusiran, saya harus diusir dari situ, dari lingkungan. Karena memang, dia itu siapa? Saya itu punya hak di situ. Rumah saya sendiri, sertifikat atas nama saya. Nah, itu mau diusir dari situ. Makanya saya harus bilang ke kepala desa itu, nanti itu saya dilindungi. Kalau nanti kamu ada apa-apa, langsung telepon saya ya. Polsek siap, kepala nanti desa Polsek siap. Betul-betul dilindungi. Tapi saya sudah merasa sangat tidak nyaman. Waktu itu tidak nyaman, saya nggak bisa ibadah dengan
apa namanya, dengan tumak ninah lah. Saya nggak bisa ibadah, mau ngaji kemana-mana serba rikuh. Akhirnya itu kami memutuskan untuk hijrah. Anak saya ketika lewat sekolah, mau sekolah, anak saya pernah tetap ngaji. Anak saya yang sebagian ada yang tetap ngaji, nggak mau ikut yang keluar, dia tetap ngaji. Akhirnya anak saya tahu dengan sendirinya, setiap pengajian mesti saya itu ngerasani ayahnya, dihibah. Jadi itulah anak saya timbulnya, kok pas pulang? Iya, wong masa ngaji kok ngibah tok, ngerasani sampean. Ya, ayah atau ibu dirasani terus, diomongin terus neng pengajian. Nah, akhirnya saya diam aja. Ya situlah Dek, kalau kajiannya seperti itu memang. Sekarang akhirnya alhamdulillah dia gak mau ngaji lagi sudah. Karena seperti itu. Anak-anak saya yang SD yang murtad, murid kolil murtad, kafir itu hal yang biasa. Sampai anak saya nggak mau sekolah beberapa hari. Saya sampai laporan ke sekolahan. Sampai di sekolahan saya juga melaporkan barangkali, mohon maaf Bapak, Ibu, wali kelas, anak saya nggak mau sekolah karena ini. Saya ceritakan karena anak saya dibully di sekolahan. Dari sekolahan itu memang mayoritas orang LDI. Jadi makanya anak saya dibully. Fisik dan otomatis terganggu anak saya tuh, mentalnya terganggu. Jadi sampai down, sampai dia nggak mau sekolah, itu sakit. Nah itu dia sudah, akhirnya saya ajak hijrah, saya ajak pindah, sudah saya tinggalkan rumah. Saya sampai beberapa kali rumah itu saya jual, alhamdulillah tidak laku karena imamnya sendiri ngomong ada beberapa kali, 4 kali orang yang mau beli di luar LDI sebenarnya ada, tapi karena di lingkungannya LDI akhirnya dia nggak mau. Begitu ada orang LDI yang mau beli, dilarang, jangan dibeli, biarkan sampai busuk. Nah itu hanya, nah sampai rumah tanah itu saya jual dengan harga yang murah sekali. Jadi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Sampai saya taruhkan karena akidah yang salah, akidah yang rusak, akidah yang sesat. Untuk apa? Harta di dunia, tapi nanti kita sengsara di akhirat. Hanya itu yang saya harus prinsip kami memang begitu. Untuk apa? Dunia kan nanti insya Allah bisa dicari lagi. Tapi kalau kita mati kondisi di sana, kalau nanti rumah itu ada yang nempati anak cucu kita, kalau itu tetap akidahnya tetap seperti itu, kita khawatir anak-anak kita yang tetap di situ akhirnya ya wis diputuskan walaupun berapa harganya wis biar, yang penting kita tidak di situ lagi. Sebenarnya kalau masalah sholat itu hampir sama ya. Sholatnya sama, puasa sama, ya cuma akidahnya di situ yang berbeda. Kalau orang, kalau Islam yang rahmatal alamin kan kita itu Islam, iman, ihsan, ya di situ kita Islam menetapi rukun Islam yang 5, iman dengan rukun iman yang 6 itu, dan ihsan itu ya semuanya mukhlis lillah karena Allah, ya kita selalu berbuat bagus. Nah kalau di LD kan enggak. Islam, iman, beramir, berbaiat, bertoat, kan seperti itu. Nah itu yang perbedaan yang sangat fatal sekali di situ. Masalah akidahnya. Ya, sedangkan Allah dan Rasulullah yang diserukan kan kita harus ihsan, harus benar-benar ikhlas, nggak ada beramir, berbaiat, bertoat. Seperti itu kan nggak ada. Ya perbedaannya di situ. Terus lagi kita diharuskan taat kepada orang selain Rasulullah, itu kan ya syirik. Itu namanya syirku ta'ah. Syirik dalam ketaatan itu kan berarti ya berat sekali dosanya. Terus lagi di situ di LDI ada 3 pengamalan yang di situ hampir sama, mirip dengan orang Nasrani ya. Saya lihat baiat itu ternyata sama dengan baptis, sama. Terus yang kedua kita tobat itu perantara imam. Nah tobat perantara imam itu kan sebenarnya ya syirik juga. Padahal Allah itu sudah menurunkan wahyunya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha, dan wakafa billahi sahida, cukup Allah sebagai saksinya. Kan Allah nggak memerlukan saksi manusia seperti kita harus tobat ke bapak imam kelompok, imam desa, imam daerah seperti yang ada di Jokam. Nah itu ternyata semuanya syirik. Terus tobat ada bayar nggak? Iya, ada kafarahnya untuk pelebur dosanya di situ bayar. Dan ternyata intinya di situ cuma uang dan uang. Yang ketiga infak 10%. Nah itu ternyata di hadisnya itu ada, tapi di Jokam kan kita hadisnya kan nyetak sendiri. Nah
ada yang seperti itu, ada yang hadis kecil-kecil itu kita kan tidak diajarkan untuk mengkaji itu kan, nggak bisa. Apa? Tidak ada sarahnya itu hadis. kita kan nggak bisa mengkaji sarah hadisnya itu nggak bisa membaca orang-orang LDI itu. Padahal di situ ada ya Rasulullah, innal Yahuda wa Nasara isrun. Ya Rasul, sebenarnya orang Yahudi Nasrani itu membayar 10%. Bagaimana dengan kita? Kan seperti itu sahabat. Kata Rasulullah, haramun isrun lil muslim. Haram 10% pada umat Islam itu diharamkan oleh Rasulullah. Kenapa di LDI kok malah diwajibkan? Nah, disitulah perbedaan yang sangat fatal itu di situ. Saya kira ya itu sangat mirip sekali dengan Yahudi Nasrani itu. Ya, yang tiga itu. Pertama baiat, terus surat taubat menyatakan taubat pada imamnya. Yang ketiga ya 10% itu. Sebenarnya enggak ada. Itu cuma formalitas ya. Saya nggak pernah diajarkan bahasa Arab kok di situ ada bahasa Arab sekian. Terus fikih 90. Ya. Padahal itu enggak pernah diajarkan. Kalau tajwid, faraid memang iya diajarkan. Tapi ya sekali lagi formalitas. Karena faraid itu saya dedel waktu itu ya. Saya diajari berapa kali itu enggak nyambung. Ya, tapi ya nilai saya ya bagus di situ. Ya mohon maaf untuk semua kawan-kawan saya yang dulu akrab dengan saya kayak saudara. Tapi beliau sampai hari ini tetap di Jokam, jangan khawatir. Di luar kita, di luar LDI, itu keilmuan lebih bagus daripada. Kenapa? Beliau-beliau ini kayak dia bersekolah. Sekolah itu ada kurikulum. Sampai hari ini, mulai zaman dulu di Mekah Madinah itu ada kayak contoh kayak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, itu nomor induknya itu sampai hari ini ada. Dan ulama-ulama itu ada semuanya, masih ada. Nah itu yang sekarang yang dikaji oleh Ustadz kita yang sudah dimurtadkan itu, Ustadz Khalil, Ustadz Ajis, Ustadz Abdul Mas'ud, itu semuanya ada. Jadi tahu, kalau mohon maaf, di LDI, Pak Nur Hasan, katanya punya sanad, sampai sanadnya hilang di becak itu, apa yang tadi? Nggak ada, itu bohong semuanya. Ya, teman-teman saya yang hijrah atau saudara-saudara saya yang masih di dalam Jokam, ayolah berpikir yang sehat. Kalau memang itu benar, yang disampaikan di LDI itu benar, mohon semuanya terbuka dengan umat Islam semuanya. Semuanya orang-orang ini yang ada di bumi ini semuanya kepingin masuk surga. Kenapa kok ditutupi? Kok dimiliki sendiri? Kok dikapling sendiri? Kalau mau, kita kan harusnya terbuka. Terbuka dengan umum, kayak muslim-muslim yang lainnya. Dibuka, ilmu itu dimanfaatkan. Dimanfaat supaya bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu. Kalau di Jokam kan ditutupi, menyendiri, tidak mau terbuka dengan orang lain. Ada terbuka dengan yang di luarnya saja, yang harus ada fatona bitona. Kalau ke orang luar, di luar LDI, baiknya luar biasa. Setelah hijrah kayak saya seperti ini, sudah kayak ketemu anjing. Kayak kita itu ke sampah, sudah tidak berguna lagi. Mohon teman-teman yang saya masih di dalam Jokam, di dalam LDI, atau saudara-saudara saya, ayolah berpikir yang sehat, dengan akal yang sehat. Kita hidup sekali, jangan sampai kita menyesal nantinya. Itu aja. Ya, kalau pesan saya untuk saudara-saudara yang masih ada di Jokam, marilah kita sekarang ini sudah ada di dunia yang semua serba terbuka. Ya, keilmuan semua sudah ada di YouTube ada. Jangan mau dikelabui oleh siapapun yang di situ dasarnya tidak kuat. Tidak boleh lihat YouTube, tidak boleh, itu bohong. Itu semua untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang ada di situ. Jadi silahkan lihat di situ di YouTube. Nah, di situ ilmu sudah terbuka. Bagaimana kita kalau kepengen jenengan semua tahu bagaimana LDI yang sebenarnya seperti
dulu yang saya yakini Bambang Irawan itu pemberontak, Bambang Irawan itu seperti ini, seperti ini. Nah, kita lihat di YouTube semua ada, semua terbuka. Bagaimana sih sebenarnya Bambang Irawan itu siapa? Siapa Pak? Siapa namanya Pak Mauludin itu siapa? Itu di YouTube ada, semuanya ada. Jadi jangan sampai kita itu salah melangkah ya, sampai mati di situ gara-gara kebodohan kita sendiri, jangan ya. Jadi kalau di Jokam itu merasa pinter itu kalau saya gambarkan seperti katak dalam tempurung. Jadi seakan-akan kita itu sudah hebat, sudah luar biasa. Padahal setelah saya sendiri merasakan, setelah saya hijrah, ternyata ilmu saya itu tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan anak kecil-kecil yang mondok di pondok-pondok umum, di pondok-pondok sunnah terutama di situ. Ya, nahwu sorobnya luar biasa. Bagaimana mereka hafalan Al-Qur'annya, tahfidz Al-Qur'annya, bagaimana mereka itu tajwidnya yang benar-benar pas makhrajnya, pas sesuai sekali tuntunan Allah Rasul itu, bagaimana di situ ada semua. Jangan mau kalau kita dibohongi, nggak boleh lihat YouTube, nggak boleh berteman dengan orang-orang yang hijrah, nggak boleh belajar di ilmu di luar jamaah. Jangan percaya itu lagi, karena itu sudah saya alami. Saya itu mulai bayi di LDII, yang saya kaji LDII itu ya, saya tugas itu 4 kali. Pertama saya tugas di Kediri, di Bangkok. Yang kedua saya tugas di Solo. Yang ketiga saya tugas di Malang. Di Malang itu bahkan yang saya ajar mahasiswa sak dosene di situ ya, tapi khusus orang LDII. Yang keempat saya di Jakarta, itu saya ngajar orang Pertamina. Nah, padahal waktu itu orang-orang itu sangat percaya sekali dengan saya, makanya begitu saya hijrah, blokir semua, ya, memblokir nomor saya semua. Nggak ada yang mau tabayun, kenapa kok sampai keluar? Dikira saya itu orang yang merezel, katanya saya itu orang yang zagu, seperti itu. Padahal saya benar-benar tahu Islam yang benar itu yang bagaimana. Setiap saya mau ngomong sama saudara saya sendiri, wes gak usah ngomong masalah agama. Padahal kita hidup di dunia ini kan untuk mencari sangunya mati. Kalau nggak ngomong, nggak bahas masalah agama, terus apa yang kita bahas? Kalau masalah dunia itu hanya fana, hanya sementara sifatnya. Nah, adapun kita nantinya itu pasti akan kembali kepadanya, pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita masih tetap amalan kita itu masih tetap yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kalau kita nanti tidak dikasih minum di Telaga Kausar? Bagaimana kalau kita nanti masuk neraka gara-gara kebodohan kita sendiri? Makanya mari semuanya terbuka. Sekarang dunia terbuka. Kalau kita mau mencari keilmuan yang asli dari Mekah pun sekarang kita bisa. Ya. Makanya pelajari bahasa Arab, walaupun bagaimana kita sedikit mungkin ya, kita pelajari bahasa Arab supaya kita tidak tertipu lagi. Yaitu kebodohan kita dulu itu seperti itu. Ya, makna Al-Quran saya katam, Al-Quran maknanya itu katam. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, maka itu sangat mudah sekali dibodohi ya dari situ itu. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya yang masih ada di Jokam. Ya, saya cuma memohon, saya meminta, marilah kita berpikir secara sehat, berpikir secara keimanan kita buka hati kita. Kan di Al-Quran Allah sudah memberikan wahyunya, haram kita itu memutus famili. Ya, katanya Jokam nggak memutus famili, tapi kenyataannya. Sekarang kan kenyataannya nomor saya diblokir, dengan tidak mau lagi berkomunikasi dengan saya, otomatis itu kan memutus sanak. Padahal itu dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Monggo kita saling terbuka, monggo kita berpikir yang sehat. Ya, insya Allah kita kalau mau berpikir dengan hati nurani yang dalam, ya, hati nurani yang benar-benar ikhlas kita mencari kebenaran, insya Allah nanti oleh Allah akan diberi hidayah. Ya, kami mohon untuk pengurus-pengurus yang ada di pusat Kediri, terutama di ketua umumnya Kriswanto, jaga ucapan sampean ya. Mohon maaf, sampean jaga, sama hanya pembohong, hanya membohongi publik, hanya membohongi pemerintah supaya aman, supaya tetap melindungi imam sampean yang sudah itu salah besar. Nanti pertanggungjawaban sampean di hadapan Allah luar biasa.
di depan pemerintah yang sah, dengan berani berbohong, menyatakan paradigma baru. Apa yang terjadi di bawah kita, banyak yang mau diceraikan, istrinya diceraikan, dia yang hijrah, lakinya, istrinya diceraikan, yang hijrah, istrinya, yang laki juga diceraikan. Banyak sekali. Dan teman saya sendiri itu, yang lakinya hijrah, akhirnya anaknya diambil oleh orang tuanya. Bahkan itu belum resmi cerai. Namun bilanya sudah dinikah oleh pengurus-pengurus LDI. Itu sangat luar biasa. Itu pembohongan publik yang sampai hari ini di MUI. Mari bapak-bapak yang di MUI, terutama di MUI Banyuwangi, itu masih ada ya. Bapak MUI, mohon, itu orang-orang LDI yang masih ada di dalam MUI, mohon, lihat MUI ada di pusat Jakarta. Beliaunya sudah semuanya anggota-anggota LDI dikeluarkan dari anggota MUI. Nah, kalau bapak-bapak tidak mau terbuka, hanya menutupi LDI itu hanya tutup, hanya batona-bitona, di luarnya saja baik, tapi di dalamnya mengkafirkan bapak-bapak sekalian. Nah, itu yang sudah saya alami sendiri. Kalau bapak-bapak masih tetap, kalau dulu, oh LDI baik, iya, bapak hanya luarnya saja. Kalau bapak bilang kemarin, jangan bilang LDI sama dengan istilahnya kamu sudah pisah cerai. Orang yang sudah cerai, itu biasa menjelek-jelekan. Ini bukan masalah antara suami dan istri atau bercerai. Ini agama. Ini agama, Bapak. Mohon, terbukalah. Jangan berpihak. Mari kita belajar. Karena pertanggungjawaban sampai nanti akan di hadapan Allah sebagai Bapak MUI. Itu akan sangat berat sekali. Itu. Terus yang ada di ring-ring yang di daerah, di kelompok-kelompok. Mari kita berpikir yang jernih. Di umat muslim di sekitaran kita, semuanya kepingin masuk surga. Kepingin semuanya ingin masuk surga. Terbukalah. Kalau memang LDI itu benar, dan memang itu benar, dan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul, terbukalah. Bagaimana caranya? Biar semua orang-orang di lingkungan kita semuanya bisa masuk surga. Seperti kayak di LDI katanya. Nah, itulah harapan kami, supaya jangan menutupi. Kalau memang benar-benar LDI yang benar-benar itu akidahnya tidak menyimpang, alhamdulillah saya acung jempol, LDI itu memang bagus. Secara organisatoris memang bagus sekali. Saya sudah merasakan mulai dari kecil sampai besar. Ternyata akidahnya yang salah. Ini fatal sekali. Nah, mohon teman-teman yang ada atau saudara-saudara kami, pengurus-pengurus yang dulu dari saudara kami, teman kami, mohon, ayo segera membuka diri. Bukan saya itu mengajak bapak-bapak, ibu hijrah tapi terbukalah, mohon, berpikirlah yang jernih. Itu aja. Ya, kalau harapan kami untuk para pengurus-pengurus yang ada di ring 1, ya, yang ada di pusat, mohon, monggo terbuka, ya. Jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Sebenarnya Allah dan Rasulullah itu tidak mengajarkan agamanya itu tidak sembunyi-sembunyi. Kalau Rasulullah dulu agamanya disembunyi-sembunyikan, nggak mungkin kan Islam akan meluas, Islam akan menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia ini kan nggak mungkin. Dan nggak ada itu namanya fatona bitona itu nggak ada. Monggo bapak-bapak pengurus, nah di situ terbuka. Ayolah kalau memang LDI itu ajarnya benar-benar LDI itu sudah paradigma baru. Monggo kita orang-orang yang lain, jamaah-jamaahnya, monggo diajak tabayun bersama setidaknya. Kalau permohonan saya itu bisa dipertemukan antara saya Aziz, saya Khalil, dan Pak Abdullah Mas'ud, itu dipertemukan dengan para jamaahnya. Ayo, kalau memang itu benar, LDI itu memang berparadigma baru, dan memang Islam yang benar-benar, jamaah yang benar-benar yang diperintahkan Allah Rasul, monggo terbuka. Semua umat Islam itu pengen masuk surga.
Semuanya, tidak hanya orang LDI saja yang pengen masuk surga. Semua pengen masuk surga. Monggo dipertemukan antara jamaahnya dengan para ustadz yang sudah dikeluarkan, yang sudah dimurtadkan itu dipertemukan semua. Monggo diajak tabayun. Bukankah tabayun itu perintahnya Allah Rasul? Jadi kalau ada perselisihan jangan hanya condong ke satu pihak. Jadi kita harus sama-sama tabayun ke dua pihak. Monggo dipertemukan kita supaya jamaah itu padang, supaya semuanya mengerti dari kesalahan LDI itu bagaimana toh. Ya sebenarnya kok di media-media itu mereka itu mengomongkan sesat-sesatnya di mana, sementara ini orang-orang LDI sendiri belum tahu. Ya, karena ya itu tadi selalu ditutupi oleh pengurusnya, nggak boleh lihat YouTube, nggak boleh lihat Facebook, mengikuti Facebooknya orang-orang yang sudah keluar, nggak boleh. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan, itu kan nggak boleh. Nah, monggo mulai sekarang terbuka. Sekarang bapak-bapak, sekarang itu sudah zamannya terbuka. Bapak-bapak yang ada di ring 1, ring 2 ataupun di daerah-daerah itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Makanya monggo kita pakai akal sehat kita ya. Kalau kita memang benar-benar pengen surga, tentunya semua umat ini juga pengen surga. Monggolah kita terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi agama yang ditutupi itu nanti sama seperti Syiah, ada takiyah. Sebenarnya Fatona Bitona Budilur itu tidak ada bedanya dengan takiyah yang ada di Syiah. Makanya ya itu ya permohonan saya. Kalau memang jenengan merasa LDI itu memang benar, menang jalan satu-satunya masuk surga di situ, monggo terbuka. Semua umat ini pada umumnya pengen masuk surga. Sekali lagi itu ya bapak-bapak, saya mohon dibuka. Jangan ada lagi namanya Fatona Bitona Budiluhur. Kalau memang imam itu sah menurut jenengan, monggo dibuka. Ini loh imame, ini loh yang wajib kamu beati. Nah, nanti insya Allah ada yang akan menjelaskan Islam yang benar itu yang bagaimana. Karena saya juga yakin jenengan posisinya sama dengan saya. Memang belum mengerti, belum tahu ilmunya. Keamiran itu yang benar bagaimana ya. Sebenarnya apa memang betul sesuai yang ada di Imaroh, Kanjil Umal Imaroh itu apa benar-benar memang sahih. Nah, mari kita pelajari bersama. Mari terbuka kok. Insya Allah saya Haji, saya Khalil, saya Abdullah Mas'ud semuanya terbuka. Mereka kalau diundang tidak mungkin insya Allah mereka menolak. Monggo tabayun bersama di depan para jamaah-jamaah kita. Para ulama-ulama. Sekian Bapak-bapak, ini bukan masalah ujar kebencian. Tidak ada rasa benci sama sekali di dalam hati saya. Saya tuh sampai ke saudara-saudara saya sendiri, saya tuh ibaratnya tuh mengalah. Saya nggak mau memutus tali silaturahim. Tetap mohon maaf, saudara-saudara saya, marilah kita mudah-mudahan dari jamaah-jamaah yang masih di Jokam atau imam yang sudah marilah bertobat. Mohon semuanya itu sebenarnya salah. Marilah kita, mumpung kita ajal kita belum dijemput oleh Allah. Mari semua jamaah, semua saudara-saudara saya, mudah-mudahan dapat hidayah, terbuka hatinya, biar tahu semuanya, biar gamblang kita mengerjakan Islam ini. Kita hidup di dunia hanya satu kali. Mari. Saya doakan setiap hari, saya itu berdoa kepada Allah. Saudara-saudara saya, tetangga saya yang dulu baik dengan saya. Saya ingat orang tua saya. Sampai orang tua saya meninggal. Gara-gara diumumkan oleh pengurus-pengurus. Karena saya anak durhaka. Dibilang anak durhaka. Gara-gara keluar dari LDI. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ya Allah. Seperti itu, Pak.
Saya aja ya Mas. Ya, saya doakan semoga semua saudara-saudara yang masih ada di LDII semuanya mendapatkan hidayah, semuanya diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya untuk mau menerima Islam yang rahmatan lil alamin ini. Hatinya dijauhkan dari rasa benci, dari rasa iri, rasa dengki, sehingga benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, benar-benar menjadi orang iman yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah. Semoga semuanya bisa mendapatkan hidayah dari Allah, bisa hijrah dari kesesatan yang selama ini kita kerjakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.